jumpa rekan Jati Center. Pada kesempatan hari ini kita akan berdialog mengenai hal-hal yang pada saat ini adalah merupakan isu-isu yang teraktual sehingga bisa menjadikan sebuah bahan referensi pembelajaran dan menjadikan sebuah bahan kita juga untuk berpikir dan bersikap. Saat ini kalau kita melihat bagaimana isu-isu internasional, betapa banyak hal-hal yang mengejutkan. Ya, salah satunya mungkin yang saat ini sedang update bagaimana Afghanistan saat ini dengan keberadaan Taliban yang telah berhasil menguasai negara Afghanistan. Kemudian sisa-sisa daripada ISIS. Kemudian melihat lagi dalam negeri kita betapa banyak ormas-ormas Islam yang dalam hal ini kita mau melihat bagaimana sebenarnya arah pergerakan, bagaimana sebenarnya arah berpikir, sehingga kita bisa melihat ini arahnya bagaimana dan mau jadi seperti apa. Maka pada kesempatan di hari ini kita telah mendatangkan narasumber yang telah berada di samping saya, yang semoga akan memberikan kepada kita pencerahan terkait dengan bagaimana dinamika perpolitikan yang dalam tanda kutip senantiasa mengatasnamakan atau melabeli dirinya dengan label keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar baik. Baik. Di samping saya ini telah ada rekan kita, Bapak Muhammad Taufik. Beliau ini kesehariannya adalah selaku akademisi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Baik Pak, biar rekan Jati Center mengetahui tentang Bapak, silakan mungkin memperkenalkan diri, dari mana background dan pendidikan Bapak. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak Randi. Pak Randi Atma ini adalah merupakan rekan saya juga di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu di Fakultas Syariah. Baik, sedikit saya memperkenalkan terkait dengan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Taufik. Saya adalah merupakan salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, tepatnya di Fakultas Syariah, home base-nya di program studi Hukum Tata Negara Islam. Kira-kira begitu Pak. Baik, Pak Taufik, ini sangat menarik sekali kalau melihat dinamika perkembangan pergerakan, khususnya organisasi yang senantiasa melabeli dirinya dengan gerakan Islam. Namun sebelum masuk ke sana, saya ingin tanyakan kepada Pak Taufik, apa sih menariknya untuk kita mengetahui tentang perkembangan pemikiran, khususnya pada politik Islam ini? Ya, baik Pak Randi. Kalau saya yang memang konsen dalam kajian pemikiran politik Islam, menurut saya kajian tentang politik Islam ini sangat menarik karena dalam pemikiran orang-orang yang mengkaji terkait dengan politik Islam itu sendiri, bahwa ada fase dalam hal melihat bagaimana perpolitik Islam itu sendiri. Kalau kita lihat mulai dari fase klasik, kemudian ada fase modern, kemudian ada fase pertengahan, fase modern, dan fase kontemporer sekarang. Nah, kalau di era kontemporer itu orang masih melihat, Pak Randi, bagaimana hubungan agama dan negara, atau bagaimana hubungan Islam dan demokrasi itu sendiri. Tetapi dalam fase kontemporer tidak lagi melihat itu sendiri. Nah, Asef Bayat adalah merupakan salah satu tokoh atau pemikir Islam kontemporer yang melihat bahwa
dalam melihat perpolitikan Islam, kita tidak lagi melihat apakah Islam itu sesuai atau tidak dengan demokrasi. Yang terpenting hari ini adalah bagaimana Islam bisa menyesuaikan diri dalam konteks negara demokrasi. Ini yang terpenting. Baik, Pak. Ini hal yang menarik ya, karena kita ketahui bahwasanya betapa banyak orang-orang yang bergelut dalam organisasi yang melabeli dirinya adalah gerakan Islam, itu senantiasa mengatakan bahwasanya apa yang saya yakini, apa yang saya imani dalam gerakan saya ini, dalam organisasi maksud saya yang melabeli dirinya Islam, itu adalah untuk menegakkan hukum Tuhan, hukum Islam khususnya. Apakah Anda masih melihat dalam hal ini seperti itukah, atau sudah mulai ada pergeseran di sini? Ya, baik Pak Randi. Saya yang memang belajar tentang pemikiran politik Islam, khususnya dalam konteks kontemporer, saya tidak lagi kaku dalam hal melihat hubungan agama dan politik itu sendiri, ataupun gerakan-gerakan yang melihat bagaimana apakah mereka ingin mendirikan negara Islam atau ingin mendirikan sebuah alternatif lain. Nah, kalau kita melihat, saya lebih cenderung melihat bagaimana ini dari sudut pandang Asef Bayat. Asef Bayat sih melihat bahwa untuk konteks sekarang memang masyarakat Muslim atau dunia Muslim itu sendiri itu sebenarnya plural. Tidak hanya pada satu masyarakat saja yang ingin mendirikan negara Islam saja, tetapi masyarakat Islam itu ada juga yang memang memiliki pandangan-pandangan yang mereka ingin menyesuaikan dengan demokrasi. Mereka ingin ada kesetaraan gender dalam sebuah negaranya. Intinya hak-hak demokrasi, HAM dan lain sebagainya itu diakomodir dalam konteks bernegara. Nah, ini yang menarik sebenarnya ketika kita melihat bagaimana perpolitikan kontemporer. Kira-kira begitu. Baik. Jadi jelas ada sebuah pergeseran. Iya. Ketika masih ada organisasi atau pergerakan Islam yang masih dalam artian fokus kepada gerakan dalam tanda kutip menegakkan sesuatu hal berdasarkan agama menurut penafsirannya masing-masing. Di sini kalau dari penjelasan Pak Taufik sudah mulai ada sebuah pergeseran di sini. Khususnya tadi ada nama tokoh yang selalu Bapak sampaikan. Kalau boleh tahu siapa tadi Pak? Asef Bayat. Asef Bayat. Apa nama gerakan atau nama metodologi atau ideologi yang digaungkan oleh Asef Bayat ini? Baik Pak Randi, Asef Bayat ini beliau merupakan salah satu seorang sarjana Iran Amerika. Beliau fokus pada kajian sosiologi dan perkembangan Timur Tengah. Kalau Asef Bayat lebih melihat pada konteks gerakan sosial. Jadi dalam melihat problem politik hari ini, Asef Bayat lebih mendekatinya dari teori gerakan sosial itu sendiri. Nah, dari teori gerakan sosial, kemudian Asef Bayat membuat satu kesimpulan bahwa gerakan-gerakan Islamisme seperti yang disampaikan oleh Pak Randi tadi, bahwa adanya upaya-upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendirikan sebuah negara Islam, kemudian menerapkan hukum-hukum Islam dan menerapkan norma-norma Islam. Nah, ini yang kalau dalam bahasa Asef Bayat sebagai gerakan Islamisme. Islamisme ini adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya di era globalisasi mereka adalah orang-orang yang marginal sebenarnya dari sisi ekonomi, politik maupun budaya itu sendiri, sehingga mereka membuat satu alternatif ataupun wacana baru, yaitu ingin mendirikan negara Islam, menjadikan Islam sebagai sebuah solusi. Nah, tetapi di awal-awal memang Islamisme ini cukup berkembang sebenarnya, apalagi kalau kita lihat bagaimana Iran setelah terjadi revolusi Islam Iran 1979, ini sebenarnya ini adalah merupakan gerakan Islamisme. Bagaimana Islam tampil di panggung politik, kemudian menerapkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Tetapi faktanya apa yang telah dilakukan oleh revolusi Islam Iran itu di era-era 79 sampai 89 terakhir pasca setelah wafatnya Khomeini itu memang berhasil. Tetapi pasca wafatnya Khomeini itu ada pergeseran dalam hal bagaimana masyarakat Iran pada saat itu, yang awalnya di awal-awal kelompok-kelompok yang
Islamisme ini ingin mendirikan negara Islam, kemudian mengekang kebebasan perempuan, hak-hak demokrasi masyarakat itu dikekang, tetapi di fase 1990-an itu mulai berubah gerakan Islam ini. Makanya masyarakat itu yang tidak puas, mereka berusaha untuk melakukan gerakan-gerakan baru. Intinya itulah yang dikatakan sebagai gerakan post-Islamisme. Post-Islamisme itu kalau menurut Asif Bayat itu sendiri, itu adalah merupakan sebuah gerakan alternatif yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok-kelompok Islamisme itu sendiri. Dan mereka, kalau menurut Asif Bayat, ciri khasnya adalah dia tetap menggunakan nilai-nilai Islam, tidak sekuler, dan tetap mempertahankan Islam. Tetapi yang berbeda dari mereka adalah mereka lebih mendorong bagaimana Islam itu disandingkan dengan kebebasan individu. Islam itu memberikan kesetaraan gender. Islam itu memberikan hak-hak demokrasi buat masyarakat. Islam itu pro terhadap kepentingan-kepentingan HAM. Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau Asif Bayat melihat sebenarnya post-Islamisme itu adalah sebenarnya bagian dari strategi atau taktik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok militan Islam di dalam dunia Islam. Pada intinya sebenarnya karena melihat kondisi, jadi ada pergeseran strategi dan taktik di sini. Mereka sudah tidak lagi melihat ideologi di sana, Pak Randi. Jadi mereka lebih melihat bagaimana mereka ini bisa menyesuaikan diri dengan konteks demonstrasi. Kira-kira begitu. Pak Taufik, sebagian daripada kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama senantiasa mengatakan bahwasanya gerakan kami ini adalah gerakan jihad. Dalam hal ini kemudian ada satu konsep yang dinamakan dengan post-Islamisme. Tidak mengatakan bahwa mereka terlalu sekuler atau liberal, tetapi tetap juga menunjukkan nilai-nilai keislaman. Berarti dalam pergerakan dunia Islam, dalam hal ini pergerakan ya, ada sebuah kontradiksi yang terjadi. Di mana posisi pan-Islamisme ini? Merangkul semuanya kah? Atau dia merupakan sebuah metodologi baru yang dapat merangkul? Karena kita tahu sampai saat ini masih ada juga kelompok-kelompok yang ekstrim berpegang teguh pada pola pikirnya. Apakah pan-Islamisme ini merupakan sebuah hal yang disebut dengan modernisasi pergerakan Islam? Oke, baik Pak Randi. Itu bukan pan-Islamisme ya, tapi post-Islamisme. Ini yang saya luruskan sedikit. Nah, sebenarnya begini, dalam konteks kontemporer memang Asif Bayat itu melihat bahwa masyarakat itu memang ada masyarakat yang cenderung ingin menerapkan negara Islam. Inilah yang dikatakan sebagai kelompok Islamisme. Ada masyarakat yang memang mereka ingin tetap mempertahankan nilai-nilai Islam, tetapi Islam yang ingin mereka perjuangkan adalah Islam yang memberikan kebebasan hak-hak individu, memberikan kesetaraan gender, kemudian memberikan hak-hak berdemokrasi, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berbicara dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah menerapkan HAM itu sendiri. Nah, di antara pemikir-pemikir ini, di antara dua kelompok ini, itu sebenarnya terjadi adanya pertarungan di sana. Ada pertarungan di sana. Jadi Asif Bayat itu melihat dari gerakan sosial itu sebenarnya ketika orang ingin mendirikan, kelompok ingin mendirikan negara Islam, mereka membangun sebuah gerakan-gerakan di sana. Begitu juga kelompok-kelompok yang ingin keluar dari garis ekstremisme itu sendiri, itu membangun gerakan sebenarnya. Di sana ada pertarungan wacana, ada pertarungan kekuatan-kekuatan material yang dikaitkan. Nah, tinggal tergantung kalau menurut kita bahwa kalau Asif Bayat melihat bahwa dengan melihat bagaimana Iran dan Mesir pada saat itu, intinya faktanya bahwa kelompok-kelompok ekstremis Islam ini pasti mereka akan dikalahkan oleh kelompok-kelompok post-Islamisme itu sendiri yang mendukung demokrasi dan sebagainya. Karena kalau melihat teori gerakan sosial bahwa ada tiga. Yang pertama itu ada struktur kesempatan politik, kemudian ada mobilisasi sumber daya, dan ada framing ataupun pembingkaian. Nah, pertarungan itu pada level ketiga ini,
pertarungan itu ada pada level ketiga. Jadi dalam struktur politik, struktur kesempatan politik yang sangat mendukung, itu bisa jadi kelompok-kelompok ekstremis ini akan menang. Tetapi faktanya di negara-negara manapun, bahkan kalau kita lihat sejarah Afghanistan awal-awal yang mereka pro terhadap jihadis, intinya mereka juga dikalahkan. Nah, makanya hari ini kalau kita mau melihat misalkan persoalan mengkaji post-Islamisme itu untuk melihat bagaimana Afghanistan hari ini, mau tidak mau Afghanistan itu harus menyesuaikan dengan konteks masyarakat global. Dan konteks masyarakat hari ini, jika mereka ingin eksis dalam konteks tatanan masyarakat hari ini, dan hari ini ketika mereka berkuasa, mereka harus merubah strategi mereka dalam hal menerapkan politik Islam, pemerintahan Islam di Afghanistan itu sendiri. Kalau kita lihat mereka berkuasa 96 sampai 2001, nah mereka mendukung gerakan-gerakan jihadis seperti Al-Qaeda yang pada saat itu sampai dibangun camp-camp pelatihan di Afghanistan. Sampai orang Indonesia ada katanya yang terindikasi juga belajar ke sana kan? Ya, betul Pak Randi. Jadi kalau kita melihat bahwa saya melihat untuk melihat dari perspektif Asef Bayat itu sendiri, Afghanistan hari ini sudah berbeda kondisinya. Sudah ada pergeseran Afghanistan hari ini. Walaupun mungkin dalam kalau kita lihat di berita-berita dari CNN, dari Kompas dan sebagainya, bahwa mereka tetap ingin menerapkan ideologi itu. Ideologi katanya tetap sama. Ideologi tetap sama, tetapi kan strategi dalam hal menerapkan ideologi itulah yang berbeda. Nah, di sini sebenarnya yang post-Islamisme itu bermain. Jadi post-Islamisme itu membaca gerakan sosial itu tidak lagi melihat bahwa ideologi yang seakan-akan ideologi itu menjadi alat yang menggerakkan sistem pemerintahan itu sendiri. Tetapi ideologi itu sudah fleksibel dia dalam konteks post-Islamisme. Nah, begitu juga kalau kita melihat Afghanistan, Pak Randi, hari ini saya melihat bahwa ada pergeseran strategi yang dimainkan oleh Afghanistan itu sendiri. Salah satunya kalau kita lihat bagaimana Afghanistan, bagaimana melalui juru bicaranya Zahibullah Mujahidin, dia mengatakan bahwa dia akan memberikan kebebasan terhadap perempuan, kemudian juga menghormati hak asasi manusia, kemudian menjaga hak minoritas seperti mengakui adanya Syiah di salah satu komunitas kecil di Afghanistan. Kemudian juga bagaimana juga yang paling jelas kita lihat bagaimana Taliban hari ini ketika dia berkuasa, bagaimana kita lihat mereka mampu menegosiasikan kepentingan mereka dengan Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat mampu pulang dengan damai ke negaranya ya. Negaranya. Jadi memang unik sekali. Kita mungkin tidak akan membahas dalam hal ini rekan Jati Center. Kita tidak akan membahas dalam hal ini Afghanistan dan apa Taliban. Nah, tetapi yang lebih fokusnya adalah perubahan gerakan politik, gerakan sosial daripada organisasi-organisasi yang berlabelkan Islam. Karena memang sangat mengejutkan. Hari ini contohnya saja di Afghanistan, Taliban muncul dengan wajah baru, tapi para pakar juga mengatakan kita bersabar dulu ini, mau melihat ini. Apakah betul akan berubah atau dia akan menunggu secara perlahan-lahan dan mengembalikan wajahnya kembali kepada wajah yang lama. Tapi menarik Pak Taufik, yang ingin saya tanyakan, gerakan contohnya di Afghanistan atau gerakan-gerakan Islam yang terjadi saat ini, jihadkah atau sudah masuk kepada ranah politik sebenarnya? Atau pergerakan Islam ini tidak bisa dipisahkan dengan politik seperti itu? Iya, baik Pak Randi. Jadi kalau saya melihat bagaimana gerakan-gerakan Islam kontemporer itu, saya sependapat lagi dengan Asef Bayat bahwa dia tidak melihat bahwa gerakan-gerakan Islam ini sebagai sebuah gerakan tunggal. Jadi gerakan ini beragam, gerakan-gerakan Islam yang berkembang dalam konteks sekarang ini. Baik kita melihat Afghanistan di satu sisi, karena di Afghanistan juga kita melihat misalkan hari ini kelompok Taliban yang berkuasa di Afghanistan, di sana
kita melihat mungkin dengan indikasi-indikasi yang ada pergeseran paradigma, ada pergeseran sikap yang dilakukan oleh Taliban saat ini, sehingga kita melihat bahwa mereka sudah mulai mengarah pada moderat. Tetapi harus diingat bahwa kembali lagi ini adalah sebuah pertarungan. Jadi di Afghanistan itu sendiri, di sana ada yang kita kenal kelompok ISIS-K. ISIS-K ini yang memiliki pandangan mereka ingin mendirikan khilafah, ya, tidak sama dengan ISIS yang di Suriah. Kalau khilafah kan ini global, ya. Ya, tapi global. Kan, kalau kita bicara seperti tadi gerakan Taliban, dia hanya fokusnya kepada Afghanistan saja. Ya, betul. Politik atau jihadkah pada umumnya? Sebenarnya begini, kalau kita melihat untuk konteks Afghanistan, ya, khususnya Taliban, ya saya melihat itu adalah gerakan politik yang dilakukan gerakan politik yang dilakukan oleh kelompok Taliban itu sendiri. Walaupun, nah ingat, gerakan politik ini juga mereka tidak lepas juga. Jadi ada kelompok-kelompok jihadis seperti Al-Qaeda, kemudian ISIS yang masih ingin menunjukkan eksistensi mereka. Jadi ini sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh Taliban saat ini sebenarnya adalah adanya kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Taliban dalam khusus di Afghanistan. Kalau kita bicara konsep dari Afghanistan, tetapi kalau berbicara konsep secara global, terkait dengan yang tadi Bapak katakan post-Islamisme, kemudian dengan seorang pemikirnya Asef Bayat. Kemudian yang menariknya begini, Pak Taufik, post-Islamisme itu kan sudah merangkul, dalam artian Islam ini tidak harus seperti pergerakan yang klasik digunakan pada organisasi-organisasi Islam sebelumnya. Nah, apakah kira-kira post-Islamisme ini sudah berdiri langsung pada tatanan post-Islamisme atau ada fase-fase untuk menuju ke sana? Jadi ya gini Pak Andi, sebenarnya kalau kita lihat ya dalam era kontemporer post-Islamisme itu sudah berjalan. Di beberapa negara sudah menerapkan post-Islamisme itu sendiri. Apakah post-Islamisme itu dia dilakukan oleh gerakan-gerakan sosial, kelompok-kelompok yang ingin membuat satu alternatif gerakan baru, ya. Dalam hal ini dilakukan oleh masyarakat yang membangun sebuah gerakan sosial, atau itu dipaksakan melalui negara. Jadi ini menarik sebenarnya Pak Andi kalau kita lihat, kalau kita melihat bagaimana post-Islamisme itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam konteks sekarang. Bahkan masyarakat yang ekstrim pun sekarang ini, apalagi kalau kita lihat dalam konteks Indonesia ya, mungkin ada kelompok-kelompok yang masih mendirikan khilafah seperti HTI dan MMI, FPI dan lain sebagainya. Faktanya adalah mereka tidak dapat bertahan. Mereka harus menyesuaikan diri dengan konteks masyarakat. Disitulah dia strategi. Maka menurut saya melihat bahwa post-Islamisme itu sangat tepat kalau untuk membaca dalam konteks gerakan manapun. Bahkan kelompok-kelompok yang ekstrim bagaimanapun, ketika dalam struktur kesempatan politik yang mereka ditekan, mau tidak mau mereka harus melakukan strategi yang bisa mereka diterima dalam konteks masyarakat hari ini. HTI sekalipun yang hari ini sangat getol ingin mendirikan negara Islam dalam konteks Indonesia, dia tidak akan bisa diterima dalam konteks masyarakat Indonesia kalau dia tidak berusaha untuk melakukan sebuah formulasi gerakan yang menyesuaikan dengan konteks masyarakat. Intinya sebenarnya post-Islamisme itu adalah dia tetap menerapkan Islam, tetapi dia di satu sisi dia ingin menerapkan Islam, tapi di sisi lain dia harus menerima konteks masyarakat hari ini. Konteks masyarakat secara demokratis, kemudian konteks masyarakat secara global hari ini. Walaupun unik juga ya, ketika dikatakan ya dalam contoh salah satu ormas yang Bapak sebutkan tadi yang telah dicabut izinnya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, menerima konsep, berarti menerima konsep ideologi kita. Sedangkan kan ideologi itu, uniknya itu berbeda. Yang satu ingin menegakkan khilafah, sedangkan konsep kita adalah kebinekaan berdasarkan asas tunggal, yaitu Pancasila.
Tapi saya mendapatkan hal di sini pada dialog kita dalam artian ketika ingin diterima maka menyesuaikan. Jika ingin Anda diterima eksistensinya, maka hargai juga eksistensi orang lain di mana kita berada. Ini kan istilah keindonesiaan, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Jangan memaksakan kehendak berdasarkan ego-ego organisasi kita, karena kita hidup di tatanan masyarakat. Mungkin saja itu yang ingin dikemukakan oleh mungkin Asep Bayat, bahwa berpolitik sebenarnya kita berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan itu memecah belah kita. Karena bisa saja pada konsep pergerakan Islam itu bukan ancaman. Yang penting kita duduk bersama-sama dalam artian kita bisa saling membaur dan menyesuaikan. Pak Taufik, menarik sekali, namun waktu kita ini terbatas. Tetapi sebelum kita tutup podcast kita, apa sebenarnya yang ingin dihadirkan oleh Asep Bayat, atau mungkin closing statement lah dari Bapak ini, harapannya tentang bagaimana sih sebenarnya dinamika pergerakan Islam ini dalam konteks global dan ke-Indonesia? Baik, Pak Andi. Kalau saya melihat sih bagaimana yang diinginkan oleh Asep Bayat itu sendiri dengan bagaimana beliau meneliti Iran dan Mesir, dua entitas masyarakat yang berbeda. Sebenarnya beliau ingin menegaskan bahwa kelompok-kelompok Islamisme ataupun kelompok-kelompok ekstremisme, fundamentalisme dan sebagainya ini tidak akan pernah eksis dan tidak akan pernah bertahan lama dalam sebuah konteks masyarakat. Pasti mereka akan bergeser baik secara strategi, kemudian taktik dan lain sebagainya. Karena kenapa? Mereka akan dihadapkan pada situasi masyarakat baik nasional maupun global, di mana plural ya. Iya, situasi masyarakat global hari ini yang menghargai yang namanya pluralisme, keberagaman dan sebagainya. Nah, itu satu hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah konteks masyarakat, sehingga mau tidak mau bahwa gerakan alternatif, yaitu dengan menamakan post-Islamisme itu sendiri, itu harus menjadi satu hal yang dianut dan digunakan oleh kelompok-kelompok gerakan-gerakan yang lain, baik itu sifatnya fundamentalis, sekuler maupun yang lainnya. Artinya bahwa seperti yang disampaikan tadi, bahwa gerakan ini harus menyesuaikan dengan konteks masyarakat. Mereka tidak boleh kaku yang hanya melihat pada ideologi tertentu atau ingin menerapkan konsep negara Islam atau prinsip-prinsip tertentu. Pada intinya mereka harus menyesuaikan dengan konteks masyarakat yang ada, tetapi ya dengan tetap menerapkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kira-kira ya. Terima kasih Pak Taufik. Berikut juga waktu kesempatannya yang sudah kita ganggu ya, mungkin pada kesempatan hari ini. Baik, rekan Jati Center sekalian, diskusi kita ini akan mengangkat tentu hal-hal yang update, baik hal-hal yang bersifat kajian politik internasional, tatanan perpolitikan lokal, dan juga kebijakan daerah. Hal ini yang mungkin ke depan akan lebih banyak mengundang pakar dan tokoh-tokoh yang berkompetensi baik dalam bidang kajian keilmuan maupun pada jabatannya. Olehnya itu, untuk baiknya channel Jati Center ini, kami minta kepada para rekan-rekan Jati Center jangan lupa untuk like dan share serta subscribe channel kita ini agar kita bisa lebih memberikan informasi-informasi yang baik untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.